Oh Ibu, terima kasih untuk kasih sayang yang tulus. Terima kasih pula untuk semua kebahagiaan yang telah kau berikan kepada kami, anak-anakmu. Ayah, keringatmu adalah semangat kami. Usahamu adalah tekad kami. Pengorbananmu adalah napas kami. Oh ayah, ibuku, terimalah persembahan dari kami. Pahala di akhirat yang kekal abadi.
Esa yang mana telah memberikan rahmat hidayah serta nikmat, yang mana telah memberikan kita nikmat sehat, yang pada hari ini bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Kedua kalinya sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Izinkan saya mewakili wali santri kami dalam menuntut ilmu pengetahuan maupun ilmu agama. Ini semua tidak terlepas dari kesabaran, keikhlasan Ustadz dan Ustazah yang membimbing, menuntun putra-putri kami hingga menjadi hafiz dan hafidzuh Quran. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, kesehatan, imbalan rizki yang melimpah pada Ustadz dan Ustazah dan bagi keluarga besar Trubus Iman. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhill wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Qala fi ayatin ukhra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Thumma awrasna al-kitaba alladhi istafayna min ibadina wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah. Dzalika min fadlillah. Dzalika huwa min fadlil. Dzalika huwal fadlul kabir. Al-Fatir 32 kalau tidak salah. Masyaallah. Jazakumullah Ustaz Fahrul Razi. Beliau kita undang pada kesempatan yang berbahagia ini Ustaz Muhammad Fahrul Razi Ansor untuk membersamai wisuda tahfidz kita pada siang yang berbahagia ini. Maka kepada beliau dan keluarga yang ketepatan hadir pada saat yang berharga ini kami ucapkan jazakumullah ahsanul jazaa di tengah-tengah kesibukan, bahkan sebelum sampai di tempat ini 3 minggu beliau dalam keadaan safar meninggalkan rumah dan di akhir di Kalimantan Timur baru kembali ke Makassar. Maka waktu yang berharga beliau hadir di sini, kami ucapkan ribuan terima kasih serta dan keluarga. Pada hari yang sangat luar biasa ini kita semua kembali berkumpul di tengah kondisi semua yang serba sulit. Negara sulit, pemerintah sulit, keluarga sulit. Namun kalau kita kembalikan semuanya kepada Al-Quran, Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang-orang yang mengalami problematika kehidupan sesulit apapun kondisinya, maka kembalilah ke Al-Quran, maka Allah akan berikan jalan yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka pada pagi yang berbahagia ini salah satunya adalah kita saksikan bersama kesyukuran yang luar biasa di tengah kesulitan yang menerpa semuanya. Allah mengingatkan kita untuk kembali kepada Al-Quran dengan hadirnya generasi-generasi terbaik bangsa ini, salah satunya di Pondok Pesantren Trubus Iman. Ini langka, ini sulit, susah ditemukan. Kalau kita pergi ke Siring di usia-usia mereka ini, kita tidak temukan pemandangan seindah ini. Kalau kita pergi ke kafe, kita tidak temukan sesuatu yang menakjubkan seperti ini. Atau kalau kita pergi ke tempat-tempat
di mana berkumpulnya para pemuda dan pemudi, maka kita tidak bisa mendapatkan aktivitas dan kegiatan yang luar biasa ini. Maka di hadapan kita semuanya kita saksikan bersama kesyukuran ini. Allah mengatakan bagaimana yang dibacakan oleh Qari'ah tadi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tentunya kesyukuran kita jangan kesyukuran yang muflis. Syukur itu tidak cukup hanya dengan sebatas lisan. Segala sesuatu yang nikmat kita dapatkan selalu kita ungkapkan dengan alhamdulillah. Itu namanya syukur muflis. Mengapa? Karena nikmat yang kita peroleh mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali itu tidak bisa dihitung. Syukur kita bagaimana? Apakah syukur kita sebanyak nikmat yang kita berikan? Maka syukur dengan lisan harus ditambah dengan syukur hati. Maka anak-anak kita yang saat ini sudah diwisuda, baik itu yang dari wisuda mulai dari juz yang kecil hingga juz 30, syukurnya tidak cukup hanya dengan lisan, Bapak Ibu semuanya. Maka harus ditambah dengan syukur hati. Apa itu syukur hati? Syukur hati adalah syukur keimanan, bahwa apa yang mereka pegang dengan ayat-ayat Al-Quran tadi menjadikan mereka jauh lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kalau Al-Quran yang berada di tangan mereka, meskipun itu dalam jumlah yang sedikit namun tidak disyukuri dengan hati, maka akan menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang masuk kategori tadi, faminhum zalimun li nafsih. Al-Quran ternyata tidak bisa mendekatkannya kepada Allah. Al-Quran ternyata tidak bisa menghadirkannya sholat tepat waktu. Al-Quran ternyata tidak bisa membawanya kepada kepergaulan yang lebih baik. Al-Quran ternyata tidak bisa memberikannya pendidikan yang jauh lebih sempurna. Itu artinya apa? Faminhum zalimun li nafsih. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mewarisi Al-Quran, dan mereka ini adalah orang-orang pilihan. Tapi di antara mereka adalah zalimun li nafsih, karena dengan Al-Qur'annya ternyata tidak menjadikan dirinya dan orang-orang di sekitarnya jauh lebih baik. Wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada juga yang hafizul Quran, menghafal Al-Quran, mengetahui Al-Quran, namun syukurnya juga sedikit. Segala sesuatu dalam kehidupannya semuanya diperhitungkan, melakukan kegiatan semuanya berbasis duniawi. Ini yang disebut dengan muqtasid. Jadi setengah-setengah, belum pada keimanan sepenuhnya bahwa Allah adalah pemilik segalanya. Dan yang terakhir, wa minhum sabiqun bil khairat. Nah, inilah orientasi bagian dari visi misi Pondok Pesantren Turbus Iman, mencetak generasi yang berpikir modern dan berakhlak Al-Quran. Harus menjadi sabiqun bil khairat, menjadi orang-orang yang terdepan dalam memberikan contoh keteladanan dalam ragam aktivitas kehidupan. Jadi pedagang-pedagang hafizul Quran yang tijarahnya menjadi tijarah yang mabrurah, menjadi seorang pemimpin yang amin, pemimpin yang hafizul Quran, menjadi seorang pebisnis yang amanah, yang berdagang dengan syariat dan landasan-landasan Al-Quran, dan menjadi masyarakat adalah masyarakat yang mengayomi dengan hidup bersama di tengah-tengah masyarakat dan mengajak masyarakat lingkungannya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sabiqun bil khairat ini adalah yang menjadi visi misi kita, menjadi amanah lembaga pendidikan ini. Dan saat ini Bapak Ibu semuanya, di antara adik-adik kita yang diwisuda pada kesempatan yang berbahagia ini, mereka kembali ke pangkuan Bapak Ibu tercinta. Kalau di sini di pondok pesantren, lingkungan itu dibentuk, lingkungan itu diperhatikan, lingkungan itu memang disetelkan untuk semua kegiatan yang dekat dengan Al-Quran. Maka kembali kepada Bapak Ibu semuanya, itu menjadi penerus bagi semua aktivitas yang sudah kita jalankan di lembaga pendidikan ini, untuk terus mengawal anak-anak kita tercinta menjadi sabiqun bil khairat. Tentunya dulu kalau kita ingat 4-5 tahun 6 tahun mereka datang ke sini, mereka belum memiliki program tahfidzul Quran.
Kalau kita ibaratkan HP, smartphone itu Bapak Ibu, belum ada aplikasi Al-Qur'annya. Kemudian di sini selama 6 tahun lamanya diinstal program Al-Quran dan itu terwujud. Namun prosesnya belum menjadi akhir dari segalanya, karena menjadi hafidhul Quran adalah baru modal awal untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan 3 proses yang kita sebutkan tadi. Apakah dia termasuk zalimul nafsih? Apakah dia termasuk wa minhum muqtasid? Atau yang terakhir menjadi tujuan kita bersama sabiqun bil khairat. Tentunya lembaga pendidikan ini baru sepertiganya saja, karena yang mewujudkan mereka menjadi pribadi yang baik masih ada 2 sisanya. Yang satu adalah keluarga, dan yang terakhir ada lingkungan di mana mereka tempat tinggalnya. Maka di era semua yang serba digital ini, lingkungan itu bukan di luar rumah, lingkungan itu adalah di sekeliling kehidupannya. HP itu lingkungan, medsos itu lingkungan, Facebook itu lingkungan, YouTube itu lingkungan. Bisa jadi dia tinggal bersama Bapak Ibu, bahkan 1 meter tinggal di depan Bapak Ibu semuanya, tapi lingkungannya harus benar-benar diperhatikan, karena lingkungan itu bukan hanya berbasis masyarakat, tapi berbasis kehidupan. Maka kami mewakili pimpinan Pondok Pesantren dan keluarga besar Pondok Pesantren Trubus Iman mewariskan amanat ini kepada Bapak Ibu semuanya, agar setelah keluarnya dari lembaga pendidikan ini, 2 sektor yang membentuk kepribadian anak-anak kita benar-benar diperhatikan. Dan ini di era yang serba luar biasa ini menjadi sulit, karena begitu mudahnya teknologi, begitu sulitnya pergaulan, dan menjadi sebuah tantangan yang berat bagi kita semuanya. Tentunya kita tidak tinggal diam, meskipun sudah menjadi alumni ataupun berkiprah di masyarakat, kita selalu memperhatikan di anak-anak kita, dari alumni Pondok Pesantren Trubus Iman. Yang salah kita perbaiki bersama, yang belum baik mari kita tingkatkan agar menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik ke depannya. Itu saja dari kami sebagai pimpinan mewakili Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Trubus Iman. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Kita doakan bersama semoga anak-anak kita menjadi pewaris-pewaris Al-Quran yang benar-benar berpikir modern dan berakhlak Al-Quran, dan yang menjadi syafi' memberikan syafaat dengan Al-Qur'annya kepada keluarga, sanak famili, sahabat-sahabatnya kelak di akhirat kehidupan setelah kita. Dan saya tutup bersama pertemuan pada siang hari ini sebagai sambutan, dan saya serahkan berikutnya kepada Al-Ustaz Muhammad Fakhrul Razi Ansor untuk memberikan penyegaran, memberikan berbagai masukan-masukan bagaimana seorang hafidhul Quran harus bisa hidup di tengah-tengah masyarakat di kondisi yang serba sulit ini. Dan saya tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Pesantren Trubus Iman kepada Ayahanda Haji Tony Budi Hartono. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr ilal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan saya muliakan para tamu undangan, baik yang mewakili dari Dinas Pendidikan maupun dari Kemenak. Kemudian saya hormati, saya muliakan para tokoh masyarakat,
kemudian yang saya banggakan wali santri, Bapak Ibu sekalian, kemudian yang saya hormati, saya muliakan para asatidz dan asatidzah dari Pondok Pesantren Trubus Iman, kemudian yang saya hormati, saya sayangi pimpinan Pondok Pesantren Trubus Iman, dan lebih khusus kepada para mujahidin, mujahadah, pejuang Al-Quran, anak-anakku santri sekalian. Bapak bangga, Bapak kagum, Bapak luar biasa melihat kalian. Sempat berulang kali tidak bisa dibendung air mata Bapak keluar. Saya bisa merasakan kebahagiaan dari para orang tua yang memiliki anak menjadi pejuang-pejuang Al-Quran. Sesuatu yang luar biasa, dan sebagai pertanda kehalusan hati kita ketika kita melihat siapa yang enggak mengeluarkan air mata. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, apa yang harus saya sampaikan? Jadi tadi saya sedikit menyambung apa yang disampaikan oleh pimpinan pondok tadi, Ustadz Daniar tadi. Dalam kesempatan yang baik ini saya juga ingin menambah sedikit, karena kalau tak kenal tak sayang. Kemudian sangat disayangkan kalau Bapak Ibu sekalian, para wali santri yang sudah riwa-riwi ke pondok pesantren selama kurang lebih 6 tahun, kami punya visi yang tertampang di atas, yaitu berpikir modern dan berakhlak Quran. Ini barangkali harus saya sampaikan karena jangan-jangan hanya menjadi satu jargon. Apa yang dimaksud dengan berpikir modern? Jadi barangkali saya selalu menekankan visi berpikir modern dalam hal ini. Yang saya tekankan adalah pola pikir, Bapak Ibu sekalian. Jadi berpikir modern berakhlak Quran. Berpikir modern lebih saya tekan kepada pola pikirnya. Apa itu indikasinya? Orang yang berpikir modern itu, pertama, kalau dari arti modern itu tidak kolot. Modern itu tidak fanatis. Saya sering mengatakan fanatis itu hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada manusia yang fanatis terhadap nenek moyangnya, terhadap keluarganya, terhadap golongannya, ini bisa disebut sebagai syirik besar. Jadi mari kita berpikir modern. Yang indikasinya apa, Bapak Ibu sekalian? Indikasinya berpikir modern itu adalah berwawasan atau kalau vision itu, kalau bahasa vision itu berpandangan. Kalau di dalam agama kita ini berpandangan akhirat, lebih jauh di depan. Jadi berpikir secara jauh ke depan. Jadi sangat disayangkan kalau hari ini masih ada orang yang berpikir ke belakang, jauh ke belakang. Kita harus orang modern berpikir jauh ke depan. Vision itu pandangan terakhir, tujuan terakhir. Yaitu kalau di dalam agama kita, tujuan akhir kita adalah akhirat. Maka ketika orang berorientasi akhirat, bisa disebut sebagai orang modern. Kalau kita lihat pandangan-pandangan para ulama, modern itu adalah orang yang sukses di kekinian. Jadi modern itu adalah waktu kini. Kalau di dalam suratnya yang saya bacakan tadi, surat Asr. Asr tidak semata-mata waktu asar, bukan. Tapi waktu yang kita sisakan ini, yang sekarang ada, yang diberikan Allah. Inilah waktu yang disumpahkan Allah. Demi waktu sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, gagal. Maka siapa? Orang modern lah, orang yang sukses diberi waktu Allah. Yang hari ini kita, hari ini seperti contoh di sini, itu adalah yang disebut demi masa tadi. Bapak sekalian, itu ciri pertama adalah berwawasan jauh ke depan, yaitu akhirat. Yang kedua, sifat-sifat atau pola pikir orang modern itu pertama yang ini menjadi problem di dalam kehidupan kita, yaitu mengakui kebenaran walaupun datangnya dari pihak yang lain. Ini penting.
Karena banyak orang yang tidak mau mengakui kebenaran kalau tidak datangnya dari yang saya sebut fanatis tadi. Yang tidak dari golongannya, dia tidak mau kebenaran itu. Kemudian sifat-sifat lain indikasi orang yang berpikir modern itu, dia produktif, dia sangat banyak kreativitasnya. Ide-ide yang bagus di zaman sekarang ini diperlukan ide-ide yang kreativitas yang luar biasa. Bagaimana membangun agama kita, bagaimana membangun negara kita, diperlukan ide-ide yang luar biasa. Ini berpikir modern kan. Kemudian indikasi yang lain, orangnya dinamis, berpikirnya sangat progresif ke depan. Ini penting Bapak sekalian. Ini yang saya katakan berpikir modern kan. Di saat ini masih banyak gara-gara berpikirnya kolot, banyak masalah. Bagaimana kita menjalankan kehidupan. Kemudian akhlak tadi, berakhlak Quran. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, di dunia ini ternyata tidak ada bukti kurikulum pendidikan yang sukses di dunia ini, yang buatan manusia. Itu ternyata tidak ada. Kurikulum sering berkaitan dengan politik yang berlaku pada saat itu. Tapi ada kurikulum yang abadi, yang dicontohkan, yang disunahkan oleh Rasulullah, yaitu Al-Quran. Maka kita berakhlak dengan pakai kurikulum Al-Quran dan abadi. Ini visi kita. Kemudian saya bicara tadi, hari ini konteksnya adalah wisuda Hafiz Habizur. Saya teringat Bapak Ibu sekalian, sering ini saya bawakan di mana-mana karena ini penting dan sangat menyinggung perasaan saya pada saat saya mendengar. Ketika Perdana Menteri negara Singapura itu berulang tahun kemerdekaan, Lee Kuan Yew itu pidato. Pada saat itu pidatonya membahas tentang suku dan ras dari negara Singapura yang terdiri dari orang Hindu, orang India, kemudian ada orang China, kemudian ada orang Melayu yang notabene adalah Muslim. Ketika berbicara tentang bagaimana seorang Muslim berbicara tentang ras Melayu tadi, beliau mengatakan sesuatu yang mengagetkan kita, menyadarkan kita. Kalau bahasa saya sangat tersinggung dengan bahasa itu. Beliau mengatakan bahwa Islam itu pernah jaya, kata beliau. Islam itu pernah makmur, Islam itu pernah luar biasa. Kemudian kalau dipertanyakan, kenapa Islam pada saat itu jaya makmur? Jawaban seorang Lee Kuan Yew mengatakan, karena pada saat itu orang Islam menjalankan isi Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dijalankan isinya, diamalkan. Maka Islam sangat luar biasa. Tapi hari ini beliau membalik pertanyaannya. Hari ini beliau bertanya begini, kenapa hari ini Islam itu terpuruk? Bahasa Melayu ini, kenapa Islam itu terpuruk? Bapak Ibu sekalian, apa jawabannya? Balikan dari tadi, kenapa Islam itu sukses? Karena umatnya menjalankan isi Al-Quran. Tapi kenapa hari ini Islam itu terpuruk? Maka jawabannya sangat gampang, hanya kebalikannya saja. Karena hari ini umat Islam meninggalkan ajaran atau isi dari Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, ternyata beliau tidak titik. Barangkali kalau ini terlalu bahasanya itu terlalu subjektif. Kalau mengatakan umat Islam sekarang terpuruk gara-gara meninggalkan ajaran Al-Quran. Tapi beliau masih koma. Yang paling mengagetkan adalah beliau mengatakan, kenapa Islam itu sekarang terpuruk? Karena Al-Quran hanya dijadikan perdebatan majelis, kalau kata beliau, bahasa Melayunya. Karena Al-Quran hanya dijadikan debat ilmiah. Karena Al-Quran hanya dijadikan khilafiyah dan sebagainya. Selama ini kita pintar sekolah di Timur Tengah, datang beradu argumentasi tentang ilmu. Itu aja isinya. Padahal mestinya apa yang ada di dalam Al-Quran itu yang sekarang ini cocok. Makanya saya mohon maaf, kemarin saya berkata agak keras. Kalau hari ini ada fenomena Islam Nusantara, itu sangat tidak masuk akal. Karena Nusantara lah yang diislamkan. Jadi sebenarnya Al-Quran lah yang mengislamkan dunia ini. Jadi mari kita kembali, prosedurnya yang benar adalah ya Indonesia diislamkan, Nusantara ini diislamkan.
Jadi ajaran ini tetap luar biasa. Islam atau Al-Quran ini adalah universal. Islam itu universal, tidak akan pernah bermasalah dengan waktu dan tempat. Kapanpun Islam diterapkan. Nah, ini diperlukan keberanian. Jadi saya sampai ngomong masalah syariah. Nah, kalau nyari ilmu syariah di zaman Rasulullah banyak konteks-konteks yang sekarang nggak ada. Tapi bagaimana sekarang apa yang kita alami modern tadi kita syariahkan dengan Al-Quran, dengan Islam tadi. Itu mestinya yang harus kita lakukan. Ini dari pertama. Tolong anak-anakku sekalian tadi. Kemudian ada lagi bahasa seorang ulama yang lagi-lagi menjadi catatan di dalam pemikiran dan hati saya. Kemudian ada istilah pada saat itu, kenapa di dunia ini sekarang kita sering mengalami fenomena ada orang yang sudah bertitel SAG, mohon maaf, sarjana agama, tapi dia berperilaku berakhlak di luar agama. Kemudian ada yang paling menyakitkan, jangan sampai ada naudzubillah min dzalik hafizo, tapi tingkah lakunya dia melawan Al-Quran. Kenapa kok ini bisa terjadi sekarang? Ternyata kata profesor itu apa kan? Karena mereka baru di taraf belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama. Mohon maaf, belajar ilmu agama itu untuk iman. Wah, apa? Kalau 20 ayat sekian, apa? Kata beliau, mereka belum beragama. Jadi masih belajar ilmu agama. Ini yang terjadi. Jadi kalau kita kembali kepada fenomena yang terjadi sekarang, mari kita kembalikan. Jangan seolah-olah Islam itu sudah tidak apa bahasanya sekarang, tidak bisa menyelesaikan persoalan dunia. Ternyata ada sesuatu yang memang ternyata realita kita ini menjauhi Al-Quran, bukan malah menjalankan isi Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau ada fenomena-fenomena tentang Muslim, nah saya coba untuk kenapa kok Muslim itu sering terjadi fenomena, ternyata di dalam Al-Quran Muslim sendiri itu Bapak Ibu sekalian, ternyata anak-anak sekalian, Muslim itu ada tingkatannya. Ini penting juga supaya kita ini sadar. Ternyata Muslim itu ada tingkatannya. Jadi kalau ada seorang Muslim bermasalah, nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat dan sebagainya, itu ternyata memang ada tingkatan seorang Muslim itu. Ya Ustaz ya. Jadi apa itu tingkatannya? Pertama, ketika orang itu berikrar, bersyahadat, mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bersyahadat, dan Rasulullah itu Muhammad itu adalah utusan Allah, itu orang disebut Muslim ya Ustaz ya. Ketika orang sudah berikrar mengakui Allah, mengakui Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan, itu orang disebut Muslim. Jadi ingat, fenomena-fenomena yang terjadi pada kita, coba kalau kita kembalikan pada tempatnya, baru kita bisa menyadari kenapa ada orang Islam begini, yang tidak bagus-bagus itu, oh ternyata dia baru dalam tingkatan Muslim. Kalau di Indonesia bahasanya Islam kan KTP. Baru orang itu akan naik derajatnya ketika disebut mukmin. Ini ada yang Pak Muminan ini. Orang yang beriman. Jadi Muslim yang beriman sudah mulai menjalankan perintah-perintah Allah. Beriman. Contoh kalau di dalam surat Al-Baqarah tentang Ramadan kan, ayo orang-orang yang beriman berpuasalah kalian. Yang disebut orang bukan Muslim tapi orang. Nah, Muslim ini, mukmin ini, itu akan naik derajatnya lagi menjadi muhsin, ya Ustaz ya. Naik lagi menjadi orang yang apa? Ihsan itu baik ya, berbuat baik. Jadi beriman, mulai menjalankan perintah-perintah Allah dengan kebaikan. Dia merasa diawasi Allah. Ihsan itu merasa diawasi Allah. Kemudian naik tingkatnya lagi menjadi yang disebut mukhlisin, orang yang ikhlas. Jadi masya Allah, dari tadi beriman, mulai menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangannya tadi.
dengan suatu kebaikan, perbuatan baik, kemudian merasa diawasi Allah dan ikhlas semata-mata hanya karena Allah, bukan karena mertua sholatnya, tapi karena Allah. Nah baru terakhir, inilah yang menjadi ending tingkatan orang Islam itu yang disebut hati, orang yang bertakwa. Makanya di dalam perintah Ramadan pun endingnya itu adalah menjadi orang yang bertakwa. Ini tingkatan yang terakhir. Apa itu kalau bahasa Indonesia saya senang, sederhana. Orang bertakwa itu apa Pak? Orang bertakwa itu orang yang menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan. Bahasa lain ada yang mengatakan Islam kafah sudah. Kafah karena semua larangan ditinggalkan, jangan dipilih-pilih. Mau nikah, milih